Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Anissa Nuraini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pada bab 8. Nah, sebelumnya kita melanjutkan materi pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang isu-isu sekitar konsolidasian yang berkaitan dengan perubahan presentasi kepemilikan perusahaan induk atas saham perusahaan anak. Dengan catatan perubahan itu tidak menjadikan pengendalian itu hilang. Artinya kalau terjadi perubahan, maka tidak sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%. Karena di bawah 50% itu pengendaliannya sudah hilang. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi perusahaan induk maupun aktivitas transaksi perusahaan anak. Sekarang saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya yang dilakukan di awal periode tetapi dilakukan pada interim atau di antara periode awal dan periode akhir. Sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham pada PT induk atas PT anak meliputi apa saja sih? Jadi perusahaan induk membeli sahamnya PT anak yang dibeli pada orang ketiga, ada konsekuensinya pada PT induk, PT anak, dan kepentingan non-pengendali. Jawabannya, bagi kepemilikan PT saham PT induk dan atas PT anak bertambah dan persentase kepentingan non-pengendalian berkurang atau menurun. Selanjutnya, itu ada terkait pada PSAK 65 yang menyatakan bahwa terjadi transaksi seperti ini yang terdapat perubahan pada kepemilikan PT induk atas PT anak, maka harus dilakukan PT induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengakui sebagai entitas. Apa yang diperbandingkan sebagai muncul akan ada yang dibandingkan terjadi nilai investasi yang dimiliki PT induk sebagai akibat pertambahan saham yang ia peroleh. Bagaimana sih cara menghitungnya? Kita lihat dari nilai aset bersih dari PT anak dikali pertambahan pada kepemilikan. Nilai aset bersih dari PT anak itu pada tanggal 31 Desember, maka dari itu kita harus mencari nilai aset bersih. Bagaimana aset bersih ditambah laba awal dan ditambah penyesuaian atau dikurang nilai penyesuaian. Yang dikatakan penambahan jika PT anak mengumumkan laba, jika PT anak mengumumkan rugi, maka penyesuaian mengurang. Lalu yang perlu disesuaikan lagi adalah dividen. Apabila PT anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurangan. Langkah selanjutnya kita mengalihkan dengan berapa persen tambahan saham. Hasilnya, berapa nilai hasil investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh PT induk karena dia memperoleh tambahan kepemilikan saham sehingga ada peningkatan nilai investasi pada PT anak. Lalu akan ada dibandingkan imbalan yang diserahkan oleh PT induk sehingga dia memperoleh tambahan pada saham. Lalu selisihnya seandainya lebih besar dari PT induk dan PT anak dibandingkan pada imbalan yang dialihkan lebih besar peningkatan investasi, maka selisih itu akan menambahkan pada ekuitas. Itu kalau hasil selisih positif. Kalau sebaliknya maka itu akan mengurangi ekuitas. Yang kedua itu berkaitan dengan aktivitas induk, yaitu kebalikannya. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya perusahaan induk melepas sebagian sahamnya dan dibeli oleh pihak lain. Maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki PT induk atas PT anak berkurang atau turun. Maka persentase kepentingan non pengendalian akan meningkat. Apa yang dilakukan oleh PT induk? Yaitu sama yang dia harus lakukan, menentukan berapa berubah investasi. Tentu perubahannya berumur menurunnya investasi bandingkan dengan berapa imbalan yang ia peroleh. Karena dia menjual saham yang dimilikinya pada pihak ketiga, maka ia menerima berupa kas.
Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh PT Anak, yaitu PT Anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT Induk. Maka ada perubahan kepemilikan saham pada PT Anak. Bagaimana cara mempresentasikan persentase saham PT Induk ketika menambah saham pada PT Anak? Jumlah kepemilikan saham sebelumnya ditambah saham yang baru dibeli dari PT Anak, lalu dikali jumlah saham yang beredar pada PT Anak. Nah, PT Induk akan melakukan perhitungan apakah kepemilikan nilai investasi yang dimiliki PT Induk meningkat. Dan jawabannya adalah jelas meningkat atau menambah nilai investasi pada PT Anak. Perhitungan nilai tercatat investasi sebelum dan sesudah ini memiliki selisih. Selisih ini dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan PT Induk. Jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu harus diakui sebagai penambahan entitas. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, masih tentang transaksi pada entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jadi di sini perusahaan anak menerbitkan saham tambahan tetapi dijual kepada pihak ke orang ketiga. Maka konsekuensi ini akan mengurangi kepemilikan saham PT Induk pada entitas PT Anak. Maka yang pertama kita harus menghitung apakah entitas ini pada nilai tercatat ini berapa. Bisa kita lihat dampak dari penerbitan saham baru adalah turunnya kepemilikan pada PT Induk. Selanjutnya itu ada penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak. Itu meningkatkan ekuitasnya karena dengan menerbitkan tambahan saham maka PT Anak mencatat modal saham pada debit. Berarti terjadi peningkatan pada ekuitas PT Anak. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan menjurnal eliminasi. Yang pertama yang harus kita eliminasi adalah saham yang biasa dan tambahan modal di setor. Saldo laba, bagian laba non pengendalian, dan laba atas PT Anak. Dikreditkan ada dividen, investasi pada PT Anak, dan kepentingan non pengendali. Lalu ada lagi aktivitas entitas anak membeli saham tersier dari entitas induk. Saham yang ditarik atau dibeli merupakan saham dari entitas induk, maka jumlah saham pada PT Induk itu turun dari sebelumnya. Karena saham yang beredar menurun, maka persentase kepemilikan PT Induk juga harus menurun. Sebelum itu, kita harus menghitung apakah akuisisi saham tersebut pada nilai tercatat atau tidak. Dengan cara kalikan persentase kepemilikan PT Induk dengan total ekuitas pada PT Anak. Jika sama dengan imbalan yang diperoleh, maka dipastikan akuisisi ini pada nilai tercatat. Contohnya, di sini ada PT Anak memiliki nominal 1000 lembar saham tersier PT Anak atau saham yang ia tarik dari PT Induk sebesar 100.000 lembar. Lalu dampaknya adalah menurunnya kepemilikan saham PT Induk atas PT Anak karena adanya perubahan jumlah beredarnya saham PT Anak. Jurnal yang dibuat PT Anak, maka PT Anak akan mengakui saham tersier di debit karena saldo normalnya di debit. Saham tersier bagian dari ekuitas perusahaan dan mengkreditkan kas karena membeli saham dari PT Induk. Selain itu, kita harus menghitung nilai tercatat pada investasi. Selisih pada nilai investasi yang disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi, dan selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan, tetapi sebagai tambahan modal. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Perhitungannya sama dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Dengan adanya transaksi
saham tersier, maka nilai investasi induk menurun. Untuk jurnal eliminasi, sama yang saya jelaskan tadi juga. Kasus yang selanjutnya itu ada entitas anak membeli saham tersier tapi bukan dari pihak Indo, tapi dari pihak ketiga. Maka kalian sudah tahu konsekuensinya kepemilikan saham PT induk dan PT anak pasti meningkat, karena yang berkurang itu miliknya kepentingan non pengendali. Kasusnya sama yang seperti sampai kita sebelumnya tadi. Contoh di sini masih menggunakan akuisisi pada nilai tercatat, karena antara imbalan yang diserahkan PT induk dengan proporsi ekuitas PT anak yang menjadi milik induk tetap sama. Kemudian yang ditarik sebagai tersier tetap sama, yaitu 100.000 lembar. Harga per lembarnya sebesar 1.200. Saat membeli kembali pada pihak ketiga, bedanya di sini karena ditarik dari PT anak sebagai tersier share itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka nilai persentase kepemilikan saham yang dimiliki PT induk itu meningkat. Bagaimana cara menghitungnya? Ya jelas, jumlah saham yang dimiliki PT induk itu tetap sebesar 350.000 lembar, tapi pembagiannya menjadi 400.000 lembar. Jadi itu berkurang, yang awalnya beredar seharusnya sebesar 500.000, sekarang tinggal 400.000 lembar, karena 100.000 lembarnya disimpan sebagai tersier PT anak, maka yang beredar itu turun, maka kepemilikan PT induk itu akan naik menjadi 87,5%. Kemudian adapun jurnal yang dibuat oleh PT anak, yaitu saham tersiernya bertambah 120 juta dan kasnya berkurang 120 juta. Kemudian dari PT induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, maka dia harus melakukan perhitungan untuk berapa nilai investasinya yang berubah. Sebagai konsekuensinya dari transaksi yang dilakukan oleh PT anak dari pihak ketiga, dampaknya dari konsekuensi transaksi tersebut, ekuitasnya PT anak akan berkurang, PT induknya akan berkurang, dan kepemilikan saham pada PT induk meningkat. Perhitungannya sama seperti yang penjelasan yang sebelumnya. Perbedaannya pada saat setelah adanya saham tersier akan mengurangi ekuitas pada PT induk. Untuk menentukan berapa perubahan nilai tercatat pada investasi PT induk dan PT anak, kita kalikan sebelum tersier share kepemilikan saham PT induk sebesar 70% dikali dengan total ekuitas PT anak, maka nilai investasi 504 juta. Sedangkan tersier share kepemilikan nilai saham PT induk meningkat 87,5%, dikarenakan yang ditarik itu dari pihak ketiga, sehingga nilai tercatat investasi PT induk atas PT anak sebesar 525 juta. Berarti jadi peningkatan 21 juta, maka kita langsung mencatat penyesuaian investasinya, yang berarti nilai investasi pada PT anak itu meningkat sebesar 21 juta dan ekuitas atas tambahan modal yang disetor juga bertambah sebesar 21 juta. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.